Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas kini menyeret nama lain di kalangan Nahdlatul Ulama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa salah satu petinggi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta, Wakil Khatib Syuria Muzaki Kholis. Ia dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 12 Januari 2026. Pemeriksaan ini difokuskan pada dugaan campur tangan Biro Perjalanan Haji Khusus atau penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dalam pembagian kuota haji tambahan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait inisiatif pihak PIHK dalam kebijakan diskresi kuota haji khusus. KPK menduga perubahan komposisi pembagian kuota tambahan tidak murni berasal dari kebijakan internal Kementerian Agama. Ada indikasi dorongan dari pihak swasta, khususnya Biro Travel Haji. PIHK sendiri merupakan perusahaan swasta berbadan hukum yang mendapat izin resmi dari Kementerian Agama untuk penyelenggara haji khusus dengan kuota terpisah dari haji reguler. Budi menjelaskan Muzaki Kholis tidak memiliki atau mengelola Biro Perjalanan Haji maupun Umroh. Namun, diduga Muzaki paham alur penyampaian aspirasi dari pengusaha travel kepada pejabat Kementerian Agama. Kasus ini bermula dari pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pangeran Muhammad bin Salman pada Oktober 2023. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tambahan kuota seharusnya dialokasikan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, melalui SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 yang ditekan oleh Yakut Cholil Qomas, kuota justru dibagi sama rata, yaitu 50-50 masing-masing 10.000 jemaah. Kebijakan ini menyebabkan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler gagal berangkat. KPK memperkirakan potensi kerugian negara akibat kebijakan tersebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dalam pembagian kuota haji tambahan yang saat ini menjerat mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas sebagai tersangka. PIHK ini merupakan biro perjalanan resmi yang menyelenggarakan haji khusus dengan izin Kementerian Agama. Dan pihak yang termasuk PIHK ini merupakan perusahaan swasta yang berbadan hukum dan telah ditetapkan secara resmi sebagai penyelenggara haji khusus. Kuota haji khusus yang mereka kelola ini berbeda dengan kuota haji reguler yang diatur langsung oleh pemerintah. Dan ini diduga travel haji ini bermain dalam kasus ini, Tribuners. Ini diduga begitu. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan mengenai hal ini, mengenai pemeriksaan terhadap petinggi PWNU DKI Jakarta difokuskan pada pengetahuan saksi mengenai inisiatif Biro Travel dalam kebijakan diskresi kuota. Di mana dalam hal ini KPK perubahan komposisi pembagian kuota tambahan tidak sepenuhnya keputusan Kementerian Agama melainkan ini diduga adanya dorongan dari pihak swasta yakni Biro Travel ini, Tribuners. Diduga ada juga inisiatif ataupun motif dari PIHK atau Biro Travel ini untuk diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan dalam hal ini Budi ini menjelaskan dari pihak KPK menjelaskan bahwa Muzaki Kholis ini tidak memiliki Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Namun penyidik ini meyakini bahwa Muzaki ini mengetahui mengenai tahapan penyampaian aspirasi atau inisiatif dari pengusaha travel kepada pejabat Kementerian Agama. Dan sampai saat ini diketahui tidak mempunyai Biro Travel begitu ya dari Muzaki ini, Tribuners. Selain itu, Tribuners dikabarkan selain Yakut Cholil Qomas, ini juga KPK juga telah menetapkan mantan staf khusus Menteri Agama, ini adalah Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek juga sebagai tersangka. Dan dalam kasus ini Gus Alek diduga memiliki peran vital dalam teknis pembagian kuota serta mengetahui bagaimana aliran dana dari Biro Travel kepada oknum pejabat Kementerian Agama. Dan KPK ini memastikan akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut dan juga Gus Alek dalam kapasitasnya sebagai tersangka untuk kemudian dilakukan penahanan.
di mana Tribuners mengenai jejak Gus Yakut dan juga Gus Alek ini kita ketahui merupakan mantan Menteri Agama Gus Yakut Cholil Qomas Yakut Cholil Qomas atau Gus Yakut ini telah dikenal luas di lingkungan Nahdlatul Ulama Indonesia atau NU karena pernah menjabat sebagai Panglima Tertinggi Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, satuan khusus di bawah Gerakan Pemuda Ansor. Dan setelah itu dirinya juga memimpin GP Ansor sebagai Ketua Umum. Rekam jejak Banser dan Ansor ini menjadi modal politik penting sebelum Gus Yakut ini diangkat sebagai Menteri Agama. Sementara itu mengenai jejak dari Gus Alek ini Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek ini juga memiliki latar belakang yang kuat di NU. Dirinya dikabarkan pernah menjabat di struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, aktif di GP Ansor, serta menduduki posisi strategis di Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dan kedekatan keduanya ini, kedekatannya dengan NU ini dan juga Yakut, ini Gus Alek membuat berpengaruh begitu. Namun kini namanya malah justru terseret dalam kasus juga ada korupsi kuota haji tambahan. Dan dikabarkan hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Agama maupun Yakut Cholil Qomas belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan campur tangan Biro Travel dalam kuota haji tambahan ini. Dan kita akan terus mengupayakan untuk terus memberikan informasi terkini untuk memberikan perkembangan informasi dalam kasus ini, Tribuners, kasus kuota haji yang menegaskan bahwa ibadah suci bisa ternoda oleh kepentingan sempit dan publik ini justru saat ini menanti transparansi penuh agar keadilan jamaah tetap terjaga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.